Halo semuanya para penggemar sinetron Terikat Janji. Gimana kabar kalian semua? Pastinya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Gimana pendapat kalian semua tentang episode yang sudah tayang semalam, yang dimana membuat drama semakin menarik? Dan kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan tentang sinetron yang sedang viral saat ini, sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya, ketegangan memuncak di jalan saat operasi penyergapan tengah berlangsung. Dalam situasi mencekam ini, Sena tiba-tiba menghampiri sebuah mobil dan mengetuk kaca dengan tegas. Di dalamnya ada Davina, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan kekacauan. Terkejut bukan main saat melihat sosok di balik kaca itu adalah Sena. Dengan nada serius dan penuh urgensi, Sena meminta segera keluar karena area tersebut sangat berbahaya dan sedang berlangsung penyergapan untuk menangkap pelaku pengeboman Reza. Namun saat itu semuanya terasa begitu jelas bagi Davina. Cara Sena berbicara, sikapnya yang tegas, dan keberadaannya di tengah operasi kepolisian membuat Davina tidak bisa lagi menyangkal kenyataan Sena adalah seorang polisi. Rasa syok langsung menghantamnya, bercampur dengan perasaan takjub yang sulit dijelaskan. Sosok pria yang selama ini ia kenal hanya sebagai tukang ketoprak, kini berada di garis depan menghadapi bahaya yang paling nyata. Sederhana ternyata berada di garis depan menghadapi semuanya, namun belum tentu Davina mencerna semuanya. Situasi semakin berbahaya, tembakan tiba-tiba terdengar, memecah ketegangan. Dalam hitungan detik, Sena langsung bereaksi dan menarik Davina untuk melindunginya dari arah yang datang. Dalam momen yang begitu cepat dan menebarkan, mereka berdua terjatuh bersama. Tubuh Sena menahan Davina agar tidak terkena tembakan dan benturan. Detik itu terasa begitu lama antara takut, panik, dan sesuatu yang tak pernah terucapkan di antara mereka. Di balik aksi heroiknya, semua ini bukan kebetulan. Sena sebelumnya telah melakukan penyelidikan mendalam dengan melacak dan men-tracking pergerakan melalui CCTV di kantor kepolisian. Setiap langkah sudah diperhitungkan, termasuk menempatkan Sena di posisi di atas gedung sebagai penembak jitu untuk memantau dan mengantisipasi pergerakan target. Operasi ini adalah hasil dari kerjasama tim yang matang, dan Sena sebagai orang yang dipercaya sebagai ketua tim. Setelah situasi mulai terkendali, Sena menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, terutama bagi hubungannya dengan Davina. Ia tahu bahwa untuk sementara waktu ini, ia harus menjauh dari Kusuma Food dan fokus sepenuhnya pada kasus ini. Kasus yang telah membuat Reza berada di ambang hidup dan mati. Keputusan ini juga berarti bagi Davina, yang dimana Sena juga harus menjauh dari Davina meskipun hatinya tidak menginginkannya. Bagi Davina, siang itu mengubah segalanya. Ia tidak hanya mengetahui siapa Sena sebenarnya, tetapi juga melihat sendiri resiko besar yang harus dihadapi Sena setiap hari. Rasa syok, kagum, takut, dan cinta bercampur menjadi satu. Sementara bagi Sena melindungi Davina adalah naluri, tetapi meninggalkannya untuk sementara waktu mungkin adalah pengorbanan terbesar yang harus ia lakukan demi menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, pikiran Davina tidak pernah benar-benar tenang. Sosok Sena terus menghantui benaknya, bukan lagi sebagai pria tukang toprak yang ia kenal, tetapi juga sebagai seseorang dengan kehidupan yang penuh rahasia dan berbahaya. Setiap detail yang ia ingat kini terasa berbeda, seolah semua yang pernah terjadi memiliki makna lain yang selama ini tersembunyi. Keadaan semakin rumit ketika ayahnya, Nopan, memintanya untuk bertemu dengan orang tua Sena yang berada di Boston sebagai bagian dari pembicaraan mereka. Permintaan itu justru membuat hati Davina semakin gelisah. Ia tahu semua itu tidak masuk akal karena identitas Sena yang selama ini ia kenal ternyata tidak nyata. Di titik itu, Davina mulai merasa bahwa semuanya terlalu jauh dibangun atas kebohongan. Ia tidak ingin terus terjebak di dalamnya.
Dengan perasaan campur aduk antara kecewa, marah, terluka, Davina akhirnya mengirim pesan kepada Sena dan meminta Sena agar kerja sama bisnis yang sempat disepakati saat di rumah makan dibatalkan. Baginya, keputusan itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga cara untuk menjaga dirinya dari luka yang lebih dalam. Ia bahkan merasa Sena mungkin tidak benar-benar memahami dunia bisnis tersebut, karena Sena adalah tukang toprak. Karena semua yang selama ini ia tampilkan ternyata hanyalah bagian dari penyamaran. Namun yang membuat semua semakin berat adalah ketika tak ada balasan. Pesan yang Davina kirimkan kepada Sena menjadi tanda centang tanpa jawaban. Padahal di sisi lain, Sena sebenarnya telah membaca pesan itu. Hanya saja ia sedang berada di tengah misi yang sangat penting. Fokus memburu pelaku kejahatan yang membuat Reja berada di ambang kritis. Tidak ada ruang baginya untuk memikirkan hal lain. Bahkan untuk membalas pesan dari orang yang paling ia pedulikan, tidak ada waktu. Namun bagi Davina, diamnya Sena justru menjadi sumber luka yang baru. Ia mulai overthinking, membayangkan berbagai kemungkinan terburuk. Dalam pikirannya, Sena mungkin benar-benar akan pergi, meninggalkannya semuanya begitu saja. Bahkan dalam tidurnya, bayangan itu terus menghantui, di mana Davina bermimpi Sena mengembalikan semua yang ia pinjam saat ini, seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Seolah ingin menghapus semua jejak yang pernah ada di antara mereka. Perasaan Davina kini terombang-ambing antara rindu dan kecewa. Ia ingin memahami, tetapi juga ia merasa dikhianati. Ia ingin menjelaskan sepenuhnya jarak di antara mereka kini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal tentang waktu, rahasia, dan pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di tengah kesibukan operasi dan tekanan yang terus meningkat, Sena dihantui oleh perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Penyesalan. Ya, untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam diamnya bahwa dirinya sempat kehilangan arah. Awalnya semua terasa terkendali, menyusup ke Kusuma Food, mendekati Davina dan mengumpulkan informasi tentang hilangnya Rian. Tapi tanpa ia sadari, batas antara misi dan perasaan mulai kabur. Kedekatan dengan Davina bukan lagi sekedar strategi. Ada kenyamanan di sana, ada rasa tumbuh tanpa izin. Ditambah lagi dengan keberhasilannya membantu Kusuma Food melalui si Timmy varian rasa ketoprak, membuatnya semakin terlibat jauh ke dalam dunia itu. Sena mulai menikmati perannya sebagai bagian dari kehidupan Davina dan Kusuma Food, bukan sebagai intel. Dan disitulah kesalahan terjadi terbesar oleh Sena. Sena sadar terlalu banyak waktu yang tersita untuk hal-hal di luar tujuan utama. Ia terlalu fokus pada hubungannya yang dilakukan oleh Davina bersamanya. Terlalu dalam mengejar petunjuk tentang Rian hingga perlahan mengabaikan target besarnya, yaitu membongkar pencucian uang yang dilakukan oleh Dipa Andika. Akibatnya tidak main-main, kasus ini semakin berbahaya, celah pengawasan melebar, dan yang paling menyakitkan, Reja yang menjadi korban. Setiap kali Sena mengingat itu, dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kegagalan sebagai ketua tim intel mereka, tapi juga karena ia tahu jika ia fokus dalam hal ini sejak awal, mungkin semuanya akan berbeda. Dalam sendirinya, Sena mulai menata ulang dirinya. Ia menyadari bahwa dalam dunia yang ia jalani, perasaan bisa menjadi kelemahan jika tidak dikendalikan. Bukan berarti ia harus menghapus semuanya, tapi ia harus tahu kapan menahan dan kapan harus memilih. Penyesalan itu kini berubah menjadi tekad. Sena tidak ingin lagi terpecah fokus. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah ini tidak akan lagi distraksi, tidak ada lagi ruang dan lengah. Semua yang terjadi, rasa bersalah pada Reja, kebohongan pada Davina, dan bayang-bayang Rian ia jadikan bahan bakar untuk menyelesaikan semuanya. Karena bagi Sena, ini bukan sekedar misi lagi, ini adalah tanggung jawab. Di sisi lain, pertemuan itu terjadi tanpa rencana, dan justru itulah yang membuat rasa jauh lebih menakutkan. Saat Nopan yang sedang berada di gym berusaha menenangkan pikirannya dari tekanan bisnis, situasi yang semakin rumit.
Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini paling ia hindari, yaitu Veronica. Sekejap tubuh Nopan terasa kaku, napasnya tercekat, bukan karena terkejut semata-mata, karena ketakutan yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tiba muncul di permukaan. Veronica, ibu dari Rian, anak yang kematiannya menyimpan rahasia kelam yang hanya ia sendiri tahu. Dalam benaknya, satu hal yang terlintas, apakah dia tahu tentang semua yang ia lakukan? Tatapan Veronica sangat tajam kepada Nopan, penuh luka yang belum sembuh. Bukan tatapan orang biasa, tetapi tatapan seorang ibu yang kehilangan anaknya dan belum mendapatkan jawaban sampai saat ini, yang membuatnya sangat sakit. Dan justru itulah yang membuat Nopan semakin panik. Namun Veronica tidak langsung menuduh. Ia meluapkan amarahnya dengan cara lain. Dengan suara yang bergetar dengan penuh emosi, ia mulai memaki-maki Nopan. Ia kesal, marah, dan merasa dihindari dari Nopan yang selama ini selalu menolak bertemu dengannya. Namun untung saja saat itu ada Mayang yang membuat keadaan semakin baik bagi Nopan. Dan di sini Mayang yang tahu segala perbuatan Nopan langsung memaki-maki balik Veronica dan membuat Veronica terdiam, karena sebenarnya di sini Mayang sengaja mengalihkan perhatian Veronica agar Veronica tidak lagi bertemu dengan Nopan.